teman-teman malam ini semuanya sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya juga selalu dijaga, dilindungi, keluarganya juga mudah-mudahan disehatkan selalu, orang tuanya. Dan mudah-mudahan kondisi sekarang segera selesai supaya kita ngumpulnya nggak lagi di depan kamera masing-masing, tapi bisa kumpul, bisa tapu aja, bisa melihat muka langsung. Kalau ini ngelihat layar, ya datar. Mudah-mudahan semua pasti ada hikmahnya ya. Semuanya pasti yang terbaik, insya Allah. Kitanya juga mudah-mudahan selalu bisa husnuzon ke Allah. Selalu berprasangka baik ke Allah, insya Allah. Nah, teman-teman, saya ingin mulai dengan cerita. Ya, cerita antara calon menantu dengan calon mertua di Al-Quran. Ada ceritanya. Mudah-mudahan kalau mulainya dari cerita, apalagi ceritanya ada di Al-Quran, ya bisa lebih gampang buat jadi pegangan ke depan insya Allah. Kita share, bisa dibuka share screen-nya. Barangkali ada yang nggak sedang pegang Quran, kita bisa sama-sama ya, lihat ayatnya, lihat terjemahannya. Punten bisa dibuka dulu share screen-nya. Bisa lihat surat Al-Qasas, ya, surat ke-28. Sudah bisa? Nah, yang jadi hostnya? Oke, siap. Hatur nuhun. Jazakumullah khair kasiro. Nah, teman-teman, ini ceritanya. Cerita pemuda sama mertuanya, atau calon mertua lah tepatnya saat itu. Ceritanya ada di surat Al-Qasas ayat ke-27. Ya, surat Al-Qasas ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asyra famin indik wa ma uridu an asyukka alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Berkatalah dia, ya ada yang menyebut kalau yang ngomong ini Nabi Syuaib. Tapi ada juga, nggak penting lah siapa yang bicara. Yang jelas ini dialog antara pemuda dengan calon mertua. Gitu. Kata sang calon mertua gini, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anakku. Jadi yang pengen terjadi pernikahan itu ternyata calon mertuanya yang nawarin ke calon menantunya. Nah, ini idaman banget. Ini sangat idaman. Calon mertuanya yang menawarkan anak perempuan ke calon menantunya. Saya pengen menikahkan anak perempuan saya dengan engkau. Gimana rasanya? Pengen nggak seperti ini? Kalau seperti ini berarti idaman banget gitu ya. Saking idamannya sampai dikejar-kejar. Bukan lagi dikejar oleh jenisnya, tapi dikejar langsung oleh calon mertuanya. Sesungguhnya aku bermaksud saya ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anakku. Kenapa nggak dua-duanya? Ya nggak boleh, ya, satu aja pilihannya.
Apa maharnya? Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Saya nikahkan, tapi maharnya kamu jadi karyawan, bahasa kita sekarang, kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Tapi kalau bisa disempurnakan sampai 10 tahun, itu tambahan. Ini menciptakan lapangan kerja, cilaka, cipta kerja yang sekarang sedang ramai. Pernikahan yang akhirnya berujung ke pekerjaan. Dinikahkan sekaligus dikasih kerjaan. Dan pekerjaannya itu yang jadi mahar. Ini sangat idaman, ya, sangat luar biasa. Dikasih anaknya, dikasih kerjaannya, dikasih usahanya juga. Kalau mau kerja 8 tahun atau 10 tahun. Kontrak kerjanya begitu, 8 tahun atau 10 tahun. Ya, jadi karyawan tetap, ya bukan hanya kontrak saja. Dan kita teruskan terjemahannya. Jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Terserah, mau 8 tahun silahkan, mau 10 tahun silahkan. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, teman-teman yang berbahagia, di malam yang luar biasa ini, kita mau cerita tentang pemuda idaman mertua. Ini dengan harapan mudah-mudahan saya dan ya kita semuanya bisa seperti ini insya Allah. Bisa seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah. Selalu bisa seperti ini insya Allah. Nah, ini idealnya ya. Ini kondisi yang sangat luar biasa. Kondisi idealnya. Sampai dicari, sampai dipilihkan, sampai ditawarkan, bahkan sampai dikasih pekerjaan. Sampai dikasih pekerjaan. Tapi yang namanya takdir, yang namanya jalan kehidupan nggak selalu sama. Ya, beda-beda, sering beda-beda. Bahkan kalau kita lihat cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah saja, itu jalannya macam-macam. Ada yang memang perempuannya yang jadi inisiator, ada yang Rasulullahnya mencari, ya, lewat utusan, ada yang pakai perantara, ada yang orang tuanya yang menawarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ceritanya. Cerita tentang pemuda idaman mertua di dalam Al-Quran yang sampai dikasih pilihan. Silahkan mau pilih yang mana, salah satu, nanti dikasih pekerjaan selama 8 atau 10 tahun. Gimana cerita sebelumnya? Ya, supaya kita ini memang kisahnya kisah masa lalu. Tapi kisah masa lalu itu bukan berarti nggak bisa berulang. Kalau pernah kejadian, berarti bisa kejadian lagi. Kalau dulu pernah ada, berarti masih kemungkinan besar ada lagi, itu juga bisa. Karena sejarah mah selalu berulang. Sejarah selalu berulang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita mundur satu-satu ke atas ya, atau kita mulai dari ayat sebelumnya. Kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ayat ke-22. Ayat ke-22. Karena dari sini yang bakal mengantarkan kita ke sosok kriteria
pemuda idaman mertua. 1. Dimulai dari ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan saat ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Allah membimbingku ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah ya membimbingku ke jalan yang benar. Teman-teman yang Allah muliakan, ini hal pertama yang harus digarisbawahi. Orientasi, visi, cita-cita, arahnya. Ya, mau kemana sih sebetulnya arah dari perjalanan kehidupan kita? Tujuannya mau kemana? Orientasinya mau kemana? Itu dulu. Karena kalau salah orientasinya, kalau nggak pas tujuannya, khawatir step by step-nya makin lama makin nyimpang. Apa tujuannya kita mencari pasangan, mencari keluarganya, melihat keluarganya, menjalankan pernikahan, dan seterusnya. Sehingga bagian pertama di halaman pertama atau kisah tentang pemuda idaman mertua itu diawali dengan orientasi dan tujuan. Mau kemana? Mau pergi kemana? Mudah-mudahan Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Ini masalah yang saya kira sangat penting ya. Sebelum dan setelah. Sebelum menjalani dan saat menjalani atau setelah melewati prosesnya. Kalau orientasinya bukan untuk ibadah, bukan karena Allah, ya kita akan malas untuk minta ke Allah dibimbing ke jalan yang benar. Kenapa? Ya, yang dicari juga bukan Allah. Yang dicari juga tujuannya bukan sesuatu yang benar. Tapi kalau keinginannya, harapannya, orientasinya memang pengen yang benar, minta ke Allah untuk dibimbing, untuk di guidance, untuk dipimpin ke jalan yang benar, itu bakal jauh lebih mudah insya Allah. Nah, ini sebelum ya menuju ke pencarian atau dalam proses pencarian, ini hal yang sangat penting. Apa sih tujuan dari teman-teman mencari pasangan itu? Apa sih orientasinya pengen menikah itu? Apa cuman karena supaya nggak dibully lagi? Atau supaya ya aksesoris kehidupan lah, lumayan dapat status yang berbeda. Kalau sebelumnya single, sekarang jadi double, pasangan ganda, dan gandanya ganda campuran. Atau apa namanya orientasinya, tujuannya gitu. Karena begini, Siti Asia, ya Siti Asia, Siti Maryam tetap bisa menjadi individu yang soleh ataupun solehah meskipun gak punya pasangan. Gitu. Bisa nggak sih jadi laki-laki yang soleh atau perempuan yang solehah tanpa menikah? Oh bisa, bisa. Tanpa menikah bisa. Banyak kok ulama-ulama kita yang meninggal, ya karyanya bermanfaat buat umat, tapi ternyata mereka nggak punya pasangan, mereka nggak menikah. Banyak, sangat banyak. Ya bukan sangat, banyak lah ada. Gitu. Kalau tujuannya misalkan supaya apa? Supaya
melampiaskan kebutuhan biologis. Ya, kalau gitu, ya kalau memang itu tujuannya, apa bedanya antara kita umat Islam dengan orang-orang yang memang nggak punya iman? Ya, mereka juga sama kok. Menikah ya tujuannya untuk melampiaskan kebutuhan biologis dan seterusnya lah. Jadi ini hal pertama, poin yang pertama, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Orientasinya, arahnya, visinya, niatnya. Mau kemana? Mau ngapain sih sebetulnya? Nyari mertua itu tujuannya mau ngapain? Apa mau cari, kalau kata Rasulullah gimana? Ada yang mencari atau ya ada yang mencari karena cantiknya, ada yang mencari karena atau cantik dan gantengnya, ada yang mencari karena darah birunya, anak pejabat, anak penguasa, ada yang nyari hartanya, ya, nyari pasangan yang orang tuanya kaya dan sudah sepuh supaya nanti kebagian warisannya, misal nyari materinya. Atau ya nyari karena agamanya, atau nyari agamanya. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku, membimbingku ke jalan yang benar. Ini proses awal. Kudu benar teh. Harus benar orientasinya, harus benar arahnya mau kemana. Oh, misal Ustadz, saya nyari pasangan karena saya pengen membentuk keluarga yang anak-anak yang hafiz Quran, misalkan. Atau saya pengen ada teman sampai ke surga dari sejak di dunia ini. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan ke depannya kita juga nggak akan salah langkah untuk memilih, untuk mencari. Kenapa? Karena semua langkah, semua jalan itu bakal dipengaruhi sama tujuan. Tujuan kita mau kemana, jalannya juga nanti bakal ngikutin. Saya di Cimahi, mau ke Jakarta, pasti jalannya jalan menuju Jakarta. Nggak akan saya ngambil jalan ke Tasik, ke Ciamis, ke Cirebon misalkan, dan seterusnya. Saya mau ke Allah. Ya, nikahnya mau ke Allah. Maka jalan untuk menikahnya itu juga jalan menuju ke Allah. Prosesnya juga pasti menuju ke Allah. Ini cerita yang atau sering saya sampaikan. Diangkat dari film kartun. Ya, film Alice in Wonderland. Mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Jadi si Alice ini, ya, dia ada di persimpangan jalan. Ya, dia di persimpangan jalan. Terus di persimpangan jalan, si Alice ini nanya ke kucing atau ke kelinci. Kata Alice, kucing, jalan yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Kata si kucing ke Alice, Alice mau kemana? Mau pergi kemana? Kata Alice, saya nggak tahu mau pergi kemana. Saya nggak tahu mau pergi kemana. Kata kucing, Alice, kalau nggak tahu mau pergi kemana, nggak usah nanya jalan yang benar yang mana. Karena kanan dan kiri sama saja untuk orang yang nggak tahu mau pergi kemana. Itu. Orang yang nggak tahu mau pergi kemana, itu nggak usah mikirin mana jalan yang benar yang mana. Itu cuplikannya. Gitu. Ini poin yang pertama ya teman-teman. Menjadi pemuda idaman mertua, yang pertama orientasinya harus benar karena Allah, menuju surga, babarengan untuk ibadah dan seterusnya.
orientasinya bukan sekedar orientasi duniawi, tapi orientasinya juga ada orientasi akhirat. Harus sampai ke akhirat. Jadi bukan sekedar mencari pasangan sampai tua, mencari pasangan sampai mati, sudah sampai mati. Tapi kita berusaha mencari pasangan sehidup sesurga. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan mudah mintanya, mudah-mudahan Tuhanku memberiku jalan yang benar. Yang berikutnya, ayat yang ke-23. Maka saat ia sampai ke sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Nah, kenapa 2 orang wanita ini menahan ternaknya? Ini untuk akhwat, untuk teteh-teteh, ya, pemudi idaman lelaki. Kriteria seorang akhwat yang solehah untuk dijadikan istri. Apa kriterianya? Dia menjaga jarak physical distancing dengan kumpulan lawan jenisnya. Walaupun dia punya hajat, dia punya keinginan untuk ngambil air. Tapi di tempat air banyak laki-laki yang sedang berkumpul. Ini kumpulan laki-laki, ini ada 2 orang perempuan, sama-sama pengen ngambil air. Tapi 2 orang perempuan ini nahan, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Bukan karena ada corona, saat itu belum ada pandemi seperti sekarang. Bukan juga karena dombanya supaya nggak kecampur, tapi lebih karena 2 orang wanita ini punya rasa malu yang sangat luar biasa. Menjaga diri, ya, menjaga jarak, menjaga supaya tidak berkumpul dengan lawan jenis, ya, yang sedang tujuannya sama-sama ingin mengambil air. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama orientasi. Ya, poin yang kedua rasa malu itu jadi bagian dari akhlak atau kriteria yang sangat luar biasa untuk dimiliki seorang wanita yang solehah. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengaitkan bahwa rasa malu itu sebagian dari iman. Kalau orang sudah nggak punya rasa malu, kerjakan saja apa yang dia mau. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Seorang wanita yang solehah, dia pasti akan menjaga jarak dengan kumpulan laki-laki dengan lawan jenisnya. Nah, Musa, sang pemuda idaman mertua ini, melihat peristiwa ini, melihat pemandangan ini. 2 perempuan di belakang, dombanya dihalang-halang supaya minum dulu. Di sini ada kumpulan laki-laki. Melihat pemandangan ini, ya, sang pemuda idaman mertua kemudian tergerak untuk membantu. Nah, ini catatan untuk para pemuda. Kalau tadi catatan untuk para pemudi. Poin yang pertama, catatan untuk semuanya, orientasinya untuk ibadah, orientasinya ke Allah, orientasinya ukhrawi.
Catatan yang kedua untuk para akhwat, untuk para pemudi, jaga jarak, jaga jangan campur baur, kemudian tanpa jarak dengan kumpulan laki-laki. Yang ketiga, catatan untuk para pemuda, sensitif untuk membantu. Sensitif untuk membantu. Ini orang-orang, ya laki-laki yang sedang ngasih minum ternaknya, mereka nggak peduli sama sekali kalau di belakangnya itu ada perempuan yang juga pengen ngambil air. Nah, yang penting domba saya dulu, yang penting domba saya dulu. Ada perempuan di belakang, biarin saja. Tapi nggak berbeda dengan sang pemuda idaman mertua. Datang sang pemuda ini, Musa kemudian datang, dan ada komunikasi. Ada komunikasi. Apa komunikasinya? Komunikasinya pendek, terbatas. Komunikasinya cuma 2 kata. Apa maksudmu? Bahasa Al-Qur'annya ma khotbukuma. Apa maksudmu? Ma khotbukuma. Maksudnya, kenapa kalian menghalang-halangi domba untuk ngambil air? Kenapa begitu? Apa maksudmu? Ma khotbukuma. Membantu to the point. Nggak pakai modus kanan kiri dan seterusnya gitu ya. Ada komunikasi, tapi komunikasinya terjaga, nggak macam-macam. Ma khotbukuma. Apa maksudnya? Teman-teman yang Allah muliakan, kedua wanita itu kemudian menjawab. Kata mereka, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Ini catatan ke-4. Teman-teman yang mau mencatat, enggak silahkan. Catatan 1, orientasi. Catatan 2, untuk para pemudi, ya. Untuk para pemudi, jaga jarak. Miliki rasa malu. Jangan bercampur baur, berdesak-desakan dengan laki-laki, meskipun tujuannya sama. Ya. Meskipun tujuannya sama. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Naik angkot misalkan mayoritas laki-laki, kalau ada tempat yang bisa menjaga jarak, cari tempatnya. Ulah ngahajakeun ini laki-laki semuanya, kemudian pengen duduk yang diapit laki-laki. Jangan. Apalagi duduk di depan, dan di depannya sudah ada supir dan penumpang laki-laki. Kemudian kita minta, Kang turun heula, saya pengen diapit supir, teteh, kemudian penumpang laki-laki lain. Semaksimal mungkin. Naik bis misalkan, mayoritas laki-laki, di situ ada kursi agak jauh dari laki-laki, pilih tempat itu. Jangan kemudian menyengajakan masuk ke kerumunan laki-laki, ya begitulah pokoknya. Catatan yang ketiga untuk para pemuda. Sensitif, bergerak, membantu kalau ada sesuatu yang kira-kira memang butuh bantuan, buka komunikasi, tapi batasi. Jangan berlebihan komunikasinya, to the point. Ma khotbukuma. Apa maksudnya? Yang ketiga, yang keempat berarti. Kembali catatan untuk pemudi. Untuk para akhwat solehah, akhwat muslimah. Apa catatannya? Catatannya adalah birrul walidain. Kita lihat di kalimat ini ya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Sebenarnya ini pekerjaan laki-laki, tapi karena bapak kami sudah nggak kuat, bapak kami sudah sepuh, kami yang perempuan terpaksa mengambil tugas bapak kami, meskipun kami tetap
harus jaga jarak dengan kaum laki-laki dan nggak harus rebutan. Nah, ini apa namanya, sebelum pernikahan semaksimal mungkin baik-baik dengan orang tua kita. Semaksimal mungkin sebelum kita memiliki pasangan, mendapatkan pasangan, tingkatkan kualitas birrul walidain kita. Tingkatkan kualitas birrul walidain kita. Khususnya ini kepada teteh-teteh dan akhwat-akhwat. Kenapa? Karena nanti ya ada perubahan. Ada perubahan. Kalau laki-laki sebelum menikah dan setelah menikah itu tetap orang tua itu harus diperhatikan. Tapi bagi seorang wanita sebelum dia menikah itu ke orang tua. Tapi setelah dia menikah ke suami. Maka maksimalkan kesempatan sebelum kemudian nanti menemukan pasangan. Boleh jadi Allah akan jadikan birrul walidainnya jalan untuk bertemu dengan pasangan yang jadi idaman. Pasangan yang sangat didambakan. Pasangan dambaan. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Ini birrul walidain khususnya untuk para akhwat yang solehah sebelum nanti ya fokus kebaikan itu dicurahkan kepada pasangannya. Beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki mau menikah, sebelum menikah tetap ke orang tua itu fokus jadi curahan yang sangat besar. Hal yang sangat besar ya. Tetap ke orang tua bagi laki-laki. Itu catatan keempat tadi ya. Catatan keempat. Lanjut ya. Yang berikutnya ayat 24. Nah, maka sang pemuda idaman ini Musa memberi minum ternak untuk menolong keduanya. Ini tadi catatan yang ketiga ya, catatan yang ketiga. Sensitif, membantu, tergerak, syukur-syukur kalau seandainya ini para pemuda ya idaman mertua banyak beraktivitas di lembaga-lembaga sosial. Banyak ya mumpung kalau misalkan sekarang kondisi banyak yang kesusahan, banyak yang kesulitan, kita turun semaksimal mungkin, kita terjun ke lingkungan sekitar, apa yang bisa kita bantu, kita berikan. Kita bantu, kita berikan. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Ini catatan yang ketiga tadi. Pemuda idaman mertua adalah pemuda yang mudah untuk bergerak menolong lingkungan sekitarnya. Yang ditolong bukan hanya perempuan saja tentunya, yang ditolong semua yang butuh pertolongan, ya, semua yang menaruh harapan kepada kita. Yang berikutnya, nah masih di ayat ke-24. Sekarang catatan yang kelima. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian apa setelah menolong? Kira-kira apa yang akan dilakukan setelah menolong? Ya, tidak modus dengan pertolongan yang sudah diberikan, atau misalnya neng kan sudah ditolong, boleh atuh main ke rumahnya di mana alamatnya, dikasihlah alamat palsu. Jangan ya, nggak seperti itu juga. Kemudian, nah ini ada kemudiannya. Kemudian dia, sang pemuda idaman ini, kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Apa maknanya?
Eh, kalau tadi catatan poin yang ketiga itu sensitif untuk apa namanya, memberikan bantuan ke lingkungan yang dia lihat yang membutuhkan, maka catatan yang kelima ini balik lagi ke pemuda. Orientasi, ya kita ulangi catatannya, orientasinya ibadah dan akhirat karena Allah. Yang kedua, jaga jarak dengan lawan jenis, khususnya ini kaum wanita, miliki rasa malu. Kemudian yang ketiga, sensitif, tergerak untuk membantu. Yang keempat, birrul walidain, khususnya kepada para wanita, akhwat, teteh-teteh. Yang kelima, setelah memberikan bantuan, kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Maknanya, ya, keikhlasan dalam memberikan bantuan. Sudah, kerjakan, lupakan. Lakukan, lupakan. Nggak usah diungkit-ungkit. Nggak usah kemudian disebut-sebut. Ya, nggak usah kemudian nggak usah diungkit-ungkit lah. Apalagi dijadikan alasan untuk makan, jadi modus dan seterusnya. Memberi minum ternak, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Keikhlasan dalam memberikan bantuan. Kerjakan, biarkan Allah yang akan memberikan balasan. Dia kembali ke tempat yang teduh. Tidak membuntuti dua perempuannya. Nah, apalagi kalau sudah nolong, misalkan, ini bakal kelepok-kelepok nih. Kalau sudah ditolong, kalau sudah kelepok-kelepok, nanti gampang lah untuk dideketin dan seterusnya. Enggak. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa. Itu yang kelima. Yang keenam. Ini jadi catatan untuk para pemuda dan para pemudi. Untuk kaum ikhwan dan akhwat, untuk yang laki-laki dan perempuan. Apa catatan yang keenam? Doa. Apa doanya? Teman-teman yang Allah muliakan, ini doa sangat Masya Allah, luar biasa. Karena setelah doa ini dipanjatkan, nggak lama, kemudian setelah itu terjadi pertemuan, terjadi pernikahan. Faqala, sang pemuda idaman mertua ini kemudian dia berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan sebuah kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa, ya. Dan kalau mau dihafalkan doa ini juga bagus, karena doa ini doa Nabi, doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, semaksimal mungkin usahakan kalau kita mau berdoa, ya, infak dulu. Infaknya mau dengan tenaga, infaknya mau dengan waktu, infaknya mau dengan harta, infaknya mau dengan pikiran, karena infak yang jadi modal untuk berdoa itu dorongan yang sangat kuat supaya doa-doa cepat diterima. Sang pemuda idaman ini setelah nolong berdoa, dan nolongnya juga harus ikhlas. Nolongnya ikhlas, setelah itu berdoa. Dan saat berdoa, tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Ya Allah, aku memerlukan satu kebaikan. Kebaikannya apa? Apa saja. Ya Allah, saya butuh uang, banyak kebutuhan. Aku sangat memerlukan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku.
tunjukkan rasa fakir kita, tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Ya Allah, saya usianya sudah 30, saya butuh untuk punya pasangan. Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Ya Allah, aku baru saja di PHK karena perusahaanku susah untuk mencari uang. Ya Allah, aku sangat memerlukan satu kebaikan. Ya Allah, aku nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Kontrakan sudah habis, tapi uang nggak ada. Aku sangat memerlukan satu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kondisinya saat itu, sang pemuda idaman mertua ini, satu, dia jauh dari keluarga. Karena keluarganya ada di Mesir, sementara sekarang sedang ada di Madian. Satu, perantau. Yang kedua, dalam kondisi ketakutan. Takut ditangkap oleh pasukannya Firaun, ya. Takut di wilayah yang baru, dan hal-hal yang lainnya yang dikhawatirkan. Rizki, makan, nggak punya tempat tinggal, nggak ada tempat bernaung, dan seterusnya. Jadi kalau kondisi kita jauh dari keluarga, nggak ada pasangan, tinggal jelas kita mau di mana, khawatir dikejar-kejar orang lain, dan seterusnya. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita teruskan. Ayat ke-25. Nah, teman-teman yang Allah bahagiakan, langsung dijawab. Ya, langsung dikabul. Langsung turun jawaban dari Allah. Itu kalau berdoa setelah nolong dan nolongnya ikhlas. Cepat, ya. Allah cepat ngasih jawaban. Di ayat ke-25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan rasa malu. Ya, kemalu-maluan, dengan rasa malu. Nah, ini balik lagi mungkin ada irisannya dengan poin yang kedua tadi. Ya, dengan poin yang kedua, tapi ini bisa dijadikan poin tersendiri. Sebenarnya poinnya adalah rasa malu. Tapi kalau yang pertama, kalau poin yang kedua tadi, rasa malu itu terwujud dari menjaga jarak dengan lawan jenis. Kalau di poin yang ketujuh ini, rasa malunya itu terwujud dalam cara dia berjalan, cara dia mendekat ke lawan jenis. Cara dia mendekat ke lawan jenis. Beda ya, kalau tadi Musa, sang pemuda yang laki-laki mendekati perempuan, kalau laki-laki mah nggak usah malu lah. Laki-laki mah akhlak yang terbesarnya bukan di rasa malu. Tapi kalau wanita, kalau perempuan, kalau seorang pemudi, kalau seorang akhwat, ya akhlak yang sangat luar biasanya adalah rasa malunya. Rasa malu sehingga dia menjaga jarak dengan lawan jenis. Dan yang kedua, ketika dia mendekat dengan lawan jenis, mendekatnya itu dengan rasa malu. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan rasa malu. Kita ulangi ya poin-poinnya supaya nggak lupa. 1, tadi orientasi. 2, miliki rasa malu sehingga terjaga jaraknya, physical distancing. Kemudian yang ketiga, untuk laki-laki, sensitif, tergerak untuk membantu. Kemudian yang keempat, birrul walidain, khususnya untuk kaum wanita, sebelum nanti berbaktinya kepada suami. Kemudian yang kelima apa tadi? Yang kelima,
ikhlas dalam memberikan bantuan, setelah menolong, lalu tinggalkan. Yang keenam, doa, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian yang ketujuh, balik lagi ke sosok pemudi. Ya, yang ketujuh ini rasa malu dalam mendekati lawan jenis. Miliki hal tersebut. Biasakan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau seorang wanita yang sudah tidak malu-malu lagi dengan lawan jenis, di mata laki-laki, di mata pemuda, ini memang ya menantang. Tapi keanggunannya itu jadi hilang. Keanggunannya, keberaniannya muncul, kelihatan, gitu ya. Tapi kemudian keanggunannya akan hilang. Seorang wanita akan lebih anggun dengan rasa malunya. Yang kedelapan, ini ada yang mau membaca begini. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan rasa malu. Kemudian ada yang membaca begini. Dengan rasa malu ia berkata. Dengan rasa malu ia berkata. Artinya rasa malunya itu terwujud dalam 3 hal. 1, dalam menjaga jarak. Ya. Yang kedua, dalam mendekati lawan jenis. Yang ketiga, dalam mengawali pembicaraan kepada lawan jenis. Malu kayaknya kalau ngedeketin jaga jarak. Malu kayaknya kalau memulai pembicaraan, nah itu pemudi idaman lelaki. Dengan rasa malu ia berkata, Bapakku memanggilmu agar Bapakku ingin memberikan balasan kebaikanmu karena sudah memberi minum ternak kami. Jadi yang disampaikan itu bukan main yuk ke rumah teteh, enggak. Main yuk ke rumah adik, enggak. Tapi bapak saya manggil karena jadi yang manggil itu bukan saya enggak manggil, bapak yang manggil Tapi meskipun demikian dia malu untuk menyampaikannya. Ya mungkin entah bagaimana gitu ekspresi rasa malunya, entah mungkin terbata-bata, bapak nyauran, walau alam bisawab, kita nggak tahu. Cuman dengan rasa malu ia menyampaikan undangannya. Ngedeketinnya jalan malu-malu, ngomongnya nyampein undangannya juga malu-malu. Bapakku memanggil kamu karena Bapak ingin memberikan balasan terhadap kebaikan engkau yang sudah memberi minum ternak kepada kami. Nah, teman-teman yang Allah bahagiakan, singkat cerita, sang pemuda dengan sang pemudi itu pergi ke rumah calon mertua atau pergi ke rumah orang tua si akhwat. Ini muncul pembahasan di tafsir, walaupun sebetulnya nggak diangkat di dalam Al-Quran, tapi para ulama tafsir juga mereka ngebahas. Apa yang dibahas? Ini jadi sebuah drama. Dramanya itu bagaimana? Waktu mereka sama-sama pergi ke rumah orang tua akhwat, pertanyaannya, siapa yang jalan di depan? Di mana mereka jalannya? Jalan bareng, samping-sampingan, atau yang akhwat di depan, atau yang ikhwan di belakang. Itu dibahas di tafsir. Di Al-Quran nggak dibahas. Ada yang bilang begini, ikhwannya yang di depan, akhwatnya yang di belakang, dan jaga jarak. Yang pasti, itu nggak sampingan. Yang pasti nggak dempetan, katanya ada jaraknya. Ada jaga jarak. Nah, siapa yang di depan? Ada yang bilang, sang pemuda di depan, ikhwannya yang di depan, akhwatnya yang di belakang. Tapi jadi pertanyaan, yang tahu jalan siapa? Yang tahu jalan si akhwatnya.
Tapi yang di depan siapa? Yang di depan si ikhwannya. Pertanyaannya, kalau ada belokan, ini dibahas, bisa ditafsir. Kalau ada belokan, ini tadi parapatan misalnya, sebutlah naik motor misalnya teh. Pas naik motor teh, ya motor ikhwan, ya motor akhwat. Siapa yang di depan tehnya? Kalau bicara kebut-kebutan, biasanya laki-laki bisa menang lah. Laki-laki yang di depan. Tapi kalau misalnya di perapatan, belok kanan, belok kiri, atau lurus, caranya gimana? Ditafsir walaupun Israiliyat gitunya. Sang perempuan si akhwatnya teh ngambil batu, kemudian melempar batu ke depan. Kalau batunya itu ke kanan, berarti belok kanan. Kalau batunya ke kiri, berarti belok kiri. Nah, untung batunya teh nggak beletak karena hulu. Karena kalau batunya nggak beletak karena hulu, berarti setengah jalan ya teman. Itu mah nggak ada di tafsir itu. Itu mah adanya di drama Hongkong. Singkat cerita, nyampailah ke rumah orang tua si akhwat. Nah, pas nyampe ke orang tua si akhwat, muncul. Ini poin terakhir. Poin terakhir. Ini poin yang keberapa berarti? Ke-8 berarti ya? 9. Oh, 9. 8 ya. 9. Nah, poin terakhir lah pokoknya. Oh iya. Poin yang terakhir. Nah, terjadilah ta'aruf. Jadi setelah tadi proses panjang gitu, terjadilah ta'aruf. Dan ta'arufnya langsung dengan bapak si akhwat. Bahasa Al-Qur'annya begini. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasasa. Maka saat Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Nah, itu kan cerita ta'aruf kalau bahasa kita sekarang. Pak, saya ini dari Mesir. Saya ini anak angkatnya Fir'aun. Saya ini putra mahkota di Mesir. Saya pergi dari Mesir karena saya dikejar-kejar pasukan Fir'aun. Saya dituduh membunuh, padahal saya nggak bersalah, dan saya sedang mencari suaka ke negara, ke tempat yang bisa ngasih perlindungan. Sampai saya kematian, setelah saya berlari, sampai saya kematian, saya ketemu anak bapak. Anak bapak lagi nahan dombanya supaya nggak ngambil air. Saya datang, saya ngobrol, saya bantu. Setelah itu, datang, ngundang saya ketemu bapak. Nah, itulah cerita saya. Nah, disitulah baru ya pihak akhwat dan keluarganya tahu kalau laki-laki ini ternyata pendatang, orang asing, dan bukan sembarang pendatang. Dia anak raja atau anak angkat raja. Dia putra mahkota. Tadi poin yang ke-9 ya. Yang ke-9 taruh. Ternyata masih ada, belum selesai. Masih ada ayat ke-26. Ini berarti poin yang terakhir, poin ke-10. 10 poin berarti ya, 10 poin. Salah seorang dari kedua wanita itu kemudian berkata, Pak, jadikan dia sebagai karyawan kita. Karena orang yang paling baik untuk jadi karyawan bekerja kepada kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Ini kriteria terakhir, catatan terakhir untuk pemuda idaman mertua. Kuat dan bisa dipercaya. Kalau untuk akhwat, kalau untuk perempuan, kalau untuk wanita solehah, rasa malu dan birrul walidain. Jaga jarak. Rasa malu dan birrul walidain. Rasa malu tadi terbagi jadi 3. Jaga jarak, ya malu untuk mendekati, dan malu untuk memulai pembicaraan. Orang yang kuat dan orang yang dapat dipercaya. Kalau kuatnya, ya kuat secara fisik, itu bisa kelihatan. Kuat secara fisik bisa kelihatan. Karena
si akhwat ini dia baru ngeh, oh ternyata dia baru datang dari Mesir dalam kondisi berlari. Tapi pas datang masih mau nolong. Ini berarti orang kuat. Walaupun dia capek, tapi dia masih bisa nolong. Itu pasti orang kuat. Biasanya kalau capek, kena urusan napsi-napsi. Apa namanya? Kumhadinya, ini orang kuat pasti. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana si akhwat ini bisa menyimpulkan kalau ikhwan ini adalah orang yang bisa dipercaya? Padahal pertemuannya baru sebentar. Gitu. Dari mana bisa menilai dapat dipercaya padahal baru ketemu barusan sekilas, ya. Para ikhwan, para pemuda ini harus cermat karena wanita itu punya kemampuan menilai yang sangat luar biasa. Punya kemampuan menilai yang sangat luar biasa. Sekali ketemu bisa langsung nilai, ini mah bisa dipercaya. Sekali ketemu bisa langsung ngasih ngasih penilaian, ini mah amanah, dan seterusnya. Jadi yang paling cocok untuk jadi seorang stalker itu adalah perempuan. Yang paling cocok untuk memberikan penilaian itu wanita. Singkat tapi tepat. Singkat ketemunya tapi tepat menilainya. Inna khairu man istajarta al-qawi al-amin. Kuat fisiknya, amanah dalam sikapnya. Ini mungkin 10 catatan ya dari tema kita malam hari ini. Dari satu kisah, sebetulnya masih ada kisah-kisah yang lain. Kita tadinya ingin mengangkat kisah Julaibib, ya. Kemudian kisah Zaid bin Harithah dan seterusnya. Banyak kisah-kisah sebetulnya yang bisa kita angkat, tapi mudah-mudahan kalau kisahnya diangkat dari Al-Qur'an, kalau kita lupa bisa balik lagi gitu. Cantolannya itu ada di sini. Ini mungkin 10 catatan untuk pertemuan malam hari ini. Waktu juga yang sudah membatasi kita 8.40. Saya kembalikan lagi mangga ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan katsira pada Ustadz Ihsan yang barusan telah memberikan sirah ya, kisah di dalam Al-Qur'an di mana terdapat beberapa poin-poin penting untuk bagaimana sih menjadi pemuda idaman mertua dalam kisah tersebut. Nah, jadi ada 10 poin tadi ya kalau misalnya kita menyimak gitu ya, dari mulai orientasi, menjaga jarak dan seterusnya. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang masih bingung atau misalnya belum jelas atau ingin ditanyakan atau ingin curhat juga boleh. Mangga yang ingin nanya bisa via chat atau bisa interaksi langsung mungkin ya dengan Ustadz. Nah, tapi sebelum sambil nunggu yang bertanya, tadi kan kata Ustadz tuh kalau misalnya doanya ingin cepat diijabah atau dikabul, sebelum kita berdoa harus diikhtiarkan berinfak dulu ya. Jadi kita kayak beramal dulu supaya Allah mudahkan. Nah, jadi saya ingin mengajak nih teman-teman yang ada di sini untuk berinfak bersama kami dari Muslimah Baper Cimahi atau Bawa Perubahan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hajat dan ingin dikabulkan, mungkin bisa ikhtiar dengan berinfak melalui kami ya. Ada nomor rekeningnya ada di 3997 0101 6071 530 atas nama Ajiska ya, Adiska. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau berinfak atau berdonasi untuk kegiatan musbab bisa melalui nomor rekening tersebut. Oke, ada yang ingin bertanya? Ini sudah ada yang bertanya, Ustadz. Saya bacakan. Bagaimana spesifikasi kuat fisik untuk zaman sekarang itu seperti apa, Ustadz? Apa yang mau bekerja keras atau gimana? Jadi kuat fisik itu seperti apa mungkin, Ustadz? Seperti itu. Oke. Ya, kuat fisik itu walaupun dia sudah olahraga capek, tapi kalau diminta bantuan dia tetap nolong. Nah, itu orang kuat fisik. Walaupun dia baru pulang kuliah,
baru pulang kerja, misalkan pas nyampe ke rumah bapak dan ibunya minta tolong, dia kerjakan. Itu berarti kuat fisiknya. Termasuk kriteria atau kategori kuat fisik itu orang yang ya tadi, kalau Nabi Musa emang fisiknya benar-benar ekstrim ya, kuatnya luar biasa gitu. Nyikut aja itu bisa bikin orang mati. Itu namanya kuat banget. Itu belum mukul. Ceritanya kan masyhur ya. Nyikut nggak sengaja itu bisa bikin orang mati. Mungkin kalau sekarang mah di zaman pandemi, kuat fisik mah sehat lah, terjaga dari corona. Itu kuat fisik zaman sekarang. Nggak batuk-batuk, nggak flu, nggak sesak nafas dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa disebut kuat fisik. Banyak berjemur gitu. Ya olahraga apapun yang kita suka gitu. Kalau sukanya olahraga itu push up atau misalnya kalau suka olahraganya olahraga catur, itu mah nggak olahraga sebenarnya, nggak ada fisik-fisiknya sama sekali. Apapun lah yang bikin kita keringetan. Itu mungkin untuk zaman sekarang mah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kang, izin bertanya bagaimana cara agar tidak salah memilih pasangan, sedangkan kita harus cepat dan to the point dalam berinteraksi kepada lawan jenis. Jadi kiat-kiat supaya kita nggak salah memilih pasangan mungkin Ustaz, seperti itu. Ya. Kalau memang sudah mau mulai, gitu ya, sudah mau mulai itu maksudnya orientasinya sudah ada, niatnya udah ada, tujuannya udah ada. Lakukan dua hal saja. Lakukan dua hal. Yang pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Insya Allah nggak salah. Kata Rasulullah, nggak rugi orang yang istikharah, nggak menyesal orang yang istisyarah. Apa itu istikharah? Salat istikharah. Jangan dulu ambil keputusan sebelum kita sholat istikharah, apalagi kalau keputusannya memang keputusan gede gitu ya. Yang kedua istisyarah, istisyarah itu minta pendapat. Ke siapa kita minta pendapat? Ke orang yang memang di situ ada ridho Allah. Kalau Allah ridho, kalau dia ridho, Allah ridho. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang tua kita. Ibu kita khususnya. Kalau seandainya ibunya ngasih restu, insya Allah nggak akan salah. Kata ibunya, ibu ridho. Ibu merestui, insya Allah nggak akan salah. Setelah kita istikharah ke Allah, kemudian kita istisyarah ke orang tua, insya Allah nggak akan salah pilihan kita. Lepas dari latar belakang usia, pendidikan, fisik, itu mah urusan belakangan lah. Urusan belakang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi kuncinya itu dua ya Ustadz ya, istikharah dan ridho dari orang tua. Istisyarah. Nah, mangga mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau curhat boleh? Kita ada sesi curhat. Kalau ingin curhat malam minggu. Curhat malam minggu bareng Ustadz ya. Oke, kalau nggak ada, nih saya punya pertanyaan Ustadz. Mungkin ini mewakili Ikhwan lain. Oh iya. Oh ini ada. Assalamualaikum Kang, gimana caranya untuk istiqomah atas pilihan kita? Istiqomah untuk atas pilihan kita. Maksudnya? Gimana Ustadz? Di sini pertanyaannya sudah menikah atau gimana? Oh ini kurang spesifik. Kalau janur kuning belum melengkung mah masih bisa berubah gitu. Kalau istiqomah atas pilihan kita mah kayaknya kalau sudah menikah, itu baru istiqomah dengan pilihan. Tapi kalau ya belum sampai jadi akad, itu masih bisa mundur, masih bisa ditolak, masih bisa meninggal juga masih bisa gitu. Maksudnya gimana? Istiqomah dengan pilihan teh sudah jadi pasangan. Oh ini ada keterangannya Ustadz. Maksudnya kita udah yakin terhadap calon kita katanya tuh.
Jadi gimana tuh? Jadi mungkin ya Hmm, jadi dia tuh udah memantapkan ke si Iwan ini, tapi takutnya itu mungkin tergoda oleh orang lain. Nah, bagaimana supaya istiqomah? oh, Mungkin seperti itu. gampang atuh itu mah. Langsung disegerakan supaya diikat dalam pernikahan. Insya Allah cepat istiqomahnya, gampang istiqomahnya. Karena Oh, iya. yang bikin luar dan seterusnya itu ya nggak diikatnya itu. Karena belum ada ikatan, ya memang gampang gitu untuk tarik ulur dan seterusnya. Jadi nggak jadinya itu lebih lebih cepat dibanding kalau sudah terikat. Kalau sudah terikat mah untuk mengurai ikatan itu pikirnya panjang. Apalagi kalau udah punya anak gitu, apalagi kalau udah punya cucu dan seterusnya, makin panjang ikatannya itu makin. Tapi karena belum ada ikatan, belum ada akad, ya harus disegerakan berarti. Kalau Iya. sudah ada pernikahan, Jadi jangan ditunda-tunda ya Ustadz ya. jangan ditunda-tunda. Apalagi di kondisi pandemi ini paling cocok untuk menyelenggarakan. Karena akad Ya, nikahnya bisa biar virtual. irit ya Ustadz. Irit biaya. Apa wae si Akang. Insya Allah Ustadz. Ini jadi banyak yang keluar nih Undangan buat berikutnya insya Allah share. dari enggak. Jadi banyak yang ingin bertanya juga tuh. Tadi saya bertanya nggak jadi deh karena ini alhamdulillah banyak yang muncul juga ternyata terpancing. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz nih. Mungkin terakhir ya dari jamaah. Yang pertama, Assalamualaikum. Bagaimana jika ibu ridho tapi ternyata orang tersebut tidak mumpuni kriteria pemuda idaman yang lainnya? Bagaimana itu? Itu yang pertama. Jadi bagaimana jika ibu ridho tapi pria itu tidak termasuk kriteria. Nah, pertanyaan kedua, Assalamualaikum Kang, saya mau nanya bagaimana ketika yang kita pilihan sudah yakin, namun ahwatnya belum yakin. Apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh kita sebagai ikhwan? Nah, jadi yang pertama itu ibunya udah yakin, tapi si ahwatnya nggak yakin, nggak memenuhi kriteria. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, jadi si Ikhwan itu udah yakin, tapi si ahwatnya belum yakin. Bagaimana meyakinkan si ahwat itu? Ya. Itu Ustaz, Ya, 2 pertanyaan. kalau untuk yang pertama mungkin pertanyaannya dari akhwat ya. Ya, Ibu Ustaz. gitu, tapi ikhwannya nggak sesuai kriteria. Ya, Iya. karena ini masih belum jadi ikatan, gitu. Artinya pilihan masih banyak. Gitu. Bu, kalau ibu ridho dengan ini, tapi ya mah tidak masuk kriteria, kumaha sareng iya, gimana dengan yang ini misalnya. Jadi ya yang akan nikahnya juga kan si akhwatnya, bukan ibunya. Kalau memang ridho ke si A, tapi nggak sesuai kriteria, ya tinggal cari yang kedua, yang ketiga. Saya menangkap, ya mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Yang bertanya ini, akhwat yang bertanya ini, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya mah teu bogoh jeung Iwan eta teh, tapi ibu senang, gitu mungkin ya. Gitu. Kriterianya nggak masuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ibunya Rito, nya cari deh atau yang kira-kira memang cocok gitu dengan akhwat yang bertanya tadi. Mudah-mudahan ibunya nanti bisa Rito. Gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, udah cocok, tapi ternyata akhwatnya kurang yakin. Udah yakin sih akhwatnya kurang yakin. Nah, kalau ini mungkin harus pakai energi langit ya, karena yang bisa menggerakkan hati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting laki-lakinya sudah yakin, tinggal berdoa, minta ke Allah, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, balikanlah hati si fulana supaya dia yakin. Supaya dia yakin, atau doa yang itu ya Allah, kalau seandainya si fulana memang berjodoh dengan saya, jodohkanlah. Tapi kalau seandainya dia itu jodohnya orang lain, jadikanlah saya orang lain itu. Dengan doa. Seperti itu yang ya, karena keyakinan masalah hati, dan hati mau bolak-baliknya juga di tangan Allah. Tinggal mintanya ke Allah.
Walau Jadi harus makin ngotot ya Ustadz ke Allahnya berdoanya kayak gitu ya, supaya bisa betul. berubah pikiran Urusan mungkin hati dari mah ada akhlaknya. Kalau ya, urusan hati mah urusan Allah ini mah. oh iya, alhamdulillah. Baik, karena semua pertanyaan udah dijawab dan sekarang waktu udah menunjukkan pukul 20 lebih 55 menit. Tandanya kita udah di penghujung acara ya. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement untuk kita semua, nasihat kepada kita mungkin khususnya yang belum menikah dan berkeinginan untuk berkeluarga, bagaimana nasihat untuk kita. Ya, sebagai penutup saya sarankan kalau memang sudah punya keinginan, sudah ada pasangan, sudah ada keridhaan calon pilihan, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena kiamat sudah dekat, karena fitnah makin banyak, ya, karena kebutuhan untuk calon calon prajurit umat Islam ini semakin besar, ya, maka semaksimal mungkin usaha-usahanya itu dikerjakan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Semua kalau sudah terjadi itu pasti yang terbaik. Tinggal jalannya saja, jangan sampai pakai jalan yang atau semua jalannya. Kalau orientasinya sudah karena Allah, insya Allah Allah akan bimbing dengan jalan yang terbaik. Masya Allah, alhamdulillah, syukran jazakallah khairan katsirah Ustadz. Masya Allah ya, hari ini sharing-sharing dengan Ustadz istimewa sekali. Tadi membahas tentang siroh seorang pemuda yang idaman menantunya. Masya Allah, semoga kita bisa termasuk ke dalam cerita tadi ya, bisa dari mulai orientasi kita dan semuanya kita perbaiki dari sekarang dan kita bisa mendapatkan jodoh terbaik bagi yang belum menikah. Nah, oke teman-teman, sebelum kita berakhir, kita ambil sesi foto dulu ya. Jadi teman boleh diaktifkan videonya. Nanti panitia bakal screenshot. Ya. Garugah lah. Oke. Garugah lah. Bangun dulu, pakai kerudung bangun dulu. Garugah lah. Nyisir dulu, Garugah lah. Oke, sama, nah kan kelihatan ganteng-gantengnya ya Kang ya. Masya Allah. Oke, panitia, siap panitia? Wah, Tad kalau gini enak kan ya Tad ya, jadi bisa silaturahmi juga kita. Kalau dari tadi kayak gini enak kayaknya tuh. Oke. Sok cari kain, cari anduk buat tutup muka. Kalau misalnya kajiannya di Zoom gini, jamaahnya jadi apa, Tat? Jumiyah. Jamaah Jumiyah. Mantap nih. Langsung kuotana ya turun gede ya. Muncul video banyak. Kesedot. Sedap. Oke, kita masih menunggu ya. Alhamdulillah, ayo yang lain boleh dibuka. Jangan malu-malu. Oke, panitia silakan untuk screenshot. 25 lagi. Ayo yang lain. Oke, sambil menunggu, kita sambil closing ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya mengikuti kajian Musbab Cimahi pada malam hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita amalkan ya, poin-poin, 10 poin penting bagaimana menjadi pemuda yang didamaikan oleh mertua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi Ustadz sampaikan dan kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang sedang berikhtiar untuk berikhtiar, semoga Allah mudahkan jodohnya, Allah segera dekatkan dengan jodohnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin berinfak bisa melalui rekening atas nama Azika 3997 0101 6071 530. Insya Allah infak dari teman-teman akan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan musbab lainnya.
Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Panitia boleh di screenshot. Dan boleh bergaya mungkin teman-teman ya. Hitungan ketiga. Gaya. Oke. 3, 2, 1. Gaya. Oke. Siap. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih semuanya atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan ada kegiatan musbab lainnya. Jadi teman-teman untuk mengetahui informasi terkait kegiatan musbab bisa di follow akun Instagram dari Musbab Cimahi ataupun media sosial dari musbab lainnya. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustadz atas sharing-sharingnya malam ini. Dan juga teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.